sembari chat gitu ya. Aku biar ambil gitu. Ya, shalom semua. Halo bro. Sehat selalu. Like, comment, subscribe. Jangan lupa protokol kesehatan dijaga. Bersihin aja. Iya. Sekali Makin lagi sepi shalom tuh. buat teman-teman yang nonton di live streaming. Makin sepi, tempat kerja Karini juga sepi banget. Wih, sepi banget. Tadi aja nih, tapi nggak tahu sih. Itu ada orang. Tadi aja penjualan 100.000. Wih. Sepi banget. Itu ada satu lagi. Wah, dua kali. Dah. Samuel. Benuel guys. Baru masuk nih. Ayolah kita mulai. Ya kak. Lagu Gitu apa loh. itu? Lagunya Kak, Dimi. Ya Lagu Kak Dimi. Itu lagu apa, Di? Kalau banyak kata. Itu loh. Oh, Cinta Jangan Buru-Buru. Yang mana? Walau banyak. Bisa nggak? Walau banyak. Oh, Cinta Itu Susah. Buta. Oh, bisa nggak? Pas itu kalau Hadi mah pasti tertarik ya. Iya kak. Iya. Tapi bukan sekarang, mungkin nanti. Oh bukan. Iya. Oh ya. Oh, Siap. Hadi tertarik ya. Oke deh. Kita akan dibuat ya. Siap. Apa ya? Atas. Katanya di sini. Kita mau ngecas tapi ini ada stop kontak web. Kalau dari judul yang aku bikin ya, enaknya lagu apa? Lagu itu kak, lagu perkarakan dirimu kemana aku pulang. Oke lah, garis keras ya. Garis Ya udah keras. lagu itu. Ya udah, touch screen deh. Belum jadiin co-host kak? Oh belum ya? Belum. Belum kalian masuk ya? Lagu pulang, itu lagunya panjang tuh. Kayaknya itu lagu terpanjang Pak Eres sih. Pulang. Jadi bilang iya. Oh iya. Sebelum kita mulai ada yang mau sharing dulu ndak? Sebelum tapi udah direkam ya, nggak apa-apa deh. Maksudnya buat masuk IG. Kalau dari Adi atau Yehud mau sharing, biar ada ngobrolnya gitu. Tapi udah ngobrol kan kita. Saya tidak bisa kak, soalnya sedang sambil ngerjain tugas. Dengan tugas ya udah nggak apa-apa.
Ya, Bentar ya. Kasihan sih si Josie Wright masih butuh disupport. Kemarin kan kami ngobrol di Instagram dan kondisinya kemarin dia habis cerita positif. Joshua Sirait itu waktu itu Iya. ikut seminarku dan dia dengarkan sampai akhir. Wih. Iya itu Kak. Ternyata itu sekomsel. Keren. Sorry Kak, Iya. masih belum jadiin co-host juga Kak. Oh, bentar. Oke. Itu udah diituin itu siain. Gak ada saling maksudnya. Si Jan kemana Jan ya? Guys kan udah berangkat hari ini. Udah nyampe nih. Salam Jan. Oh udah ada. Salam Jan. Halo Jan, yo apa kabare? Baik aku. Piye kabarmu? Yo apik bro. Itu emang sengaja begitu Jan? Iya kayak ini pakai lampu belajar. Keren tau kayak hackers gitu. Hacker. Oh. Kayak hacker. Salam Jan. Nah. Shalom. Guys, OTW-nya siang ya Jan tadi? Kemarin enggak? Oh kemarin. Berarti udah sampai ya tadi. Shalom Yos. Halo Jan. Sehat ya Surabaya. Sehat. Aman ya. Yoi. Hey, salam Yosua. Iya, Yos. Masker beraman. Wis, masker. Maskernya 1 lapis doang, enggak 2 lapis. Dua doang nih. Dua. Oh iya, benar. Sekali lagi, shalom juga buat teman-teman sekali lagi yang nonton live streaming. Oke, shalom semua. Shalom. Oke, kalau nggak ada, Karen yang sharing deh. Sebenarnya tadi itu lagi nyiapin hadiah buat Mama Karendi. Ya, itu tanda tadi. Jadi tadi sambil nungguin. Karena udah jadul ya, udah tahun 2009. Ya. Jadi saya beli HP sama saya. Yang ini iPhone 9. Oh, ada orang dua ya? Oh itu Infinix. Oh Ini bukan ya endorse tahu. ya. Ini adalah Aku tahu. kita konselnya unboxing ini. David di sini balik lagi. Ya. Dapat di sini. Dan di sini ya. Dan ini kan baru nyampe tadi siang menjelang sore dan tadi nungguin ini. Ini berarti ya. Ini keren banget ya. Jadi pas dibuka jadinya wow.
Ada foto ibu. Oke, Selamat. liriknya sudah siap Karen. Oke, yuk kita nyanyi yuk. Pulang ya. Siap. Kita nyanyi. Ada originalnya ya dari A itu kan. Bukanlah sebuah Karena sebuah kita nyanyi. Ini pakai original sound nggak ya? Tapi jelas deh. Bukanlah sebuah kemungkinan. Bukanlah sebuah kemungkinan. Tapi dalam gegap kepastian ada saat detak jantung tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhalang, kelopak mata bekerja, sudahi kelana kehidupan. Jadi tidak bernyawa, sukma pun lupa, masuk yang tiada. Bergerakkan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah pandang gersang tak bertepi, tapi sungguh-sungguh lagi di sana tiada mentari dan tiada lagi kita dalam gelap yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak berhenti, Tuhanlah matahariku di dalam aku kesana pulang. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Setiap insan. Kita nyanyi sama-sama. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidup, jalan hidupmu tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai dalam wajaran anak dunia, nikmati kekayaan mana dengan cemawah, suatu saat pasti semua sirna tak berharga. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah kepada besar tak bertepi,
Di sana tiada mentari dan tiada lagi kita dalam pura-pura ceria. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri dan Bapakku, kesana kami pulang. Sekali lagi, perkalakan diriku, perkalakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah kepada besar tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi kita dalam bulan keringat. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahari di negeri dan Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri dan Bapakku, kesana kami pulang bersama. Satu dalam doa, benar sesuai dengan lagu tersebut ya Bapa. Kami rindu untuk ke rumah-Mu bersama-sama ya Bapa. Dalam komunitas Onenki Movement, di dalam Komsel Oxford ya Bapak, terima kasih buat kepercayaan ini. Kau sertai kami dalam perjalanan kami ya Bapak. Kami sungguh-sungguh dari masa muda kami ingin meniti jalan kami untuk bisa sampai ke rumah-Mu bersama-sama. Berkati firman yang akan kami dengar ya Bapak. Kiranya firman tersebut bisa dapat mengubahkan kami ya Bapak hari demi hari. Berkati teman-teman yang tidak dapat gabung. Kami mau menyerahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke semua. Oke. Di Raffles ini karena dia manual. Oke teman-teman, kemarin itu kita belajar soal keberadaan Allah yang sungguh nyata ya, dalam kehidupan kita. Pemahaman kayak gitu membuat kita tidak gampang curiga sama Tuhan. Tidak gampang curiga sama Tuhan. Di saat kita dalam pergumulan, menentukan keputusan besar, untung kita tahu ini. Untung kita tahu ini ya. Jadi pada saat melewati persoalan apapun, Tuhan ada, karena kita udah tahu. Dan puji Tuhannya, kalau sikap kita berubah, kita tahu bukan karena logika kita pintar, tapi Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus yang membantu terjadinya metanoia. Roh Kudus yang membantu terjadinya metanoia. Metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran. Sampai berubah. Sampai berubah, teman-teman. Jadi teman-teman mesti sampai berubah.
sampai tidak bisa dikenali. Kalau kita masih dikenali sama orang sekitar kita, berarti kita belum berubah. Atau misalkan, ya, dulu itu gue orangnya yang gampang marah dan dikenal banyak orang, itu reaktif. Nah, reaktif itu maksudnya gampang kepancing sama hal di luar keadaan. Ya, misalkan, gue dikenal dan emang nyatanya gue begitu. Tapi kalau dia belajar firman, ya, atau kita belajar firman, ya perubahannya orang bakal ngerasa. Ya. Dulu aku atau dulu Randy suka marah-marah. Tapi setelah dengar firman, setelah di komsel, kok jadi kayak nggak kenal ya? Kok kayak bukan Randy, langsung aja nih. Atau bisa Yehuda, Jan, atau Noel. Kok kayak bukan seorang Yehud ya, misalkan. Kok bukan seorang Yehud ya? Dulu Yehud dikenalnya gini-gini, misalkan ya. Sekarang setelah dengar firman kebenaran, kok jadi kayak nggak kenal. Maksudnya, karakter yang dulu itu udah nggak ditemui lagi. Itu. Karakter yang dulu udah nggak ditemui lagi. Jadi nanti kita akan ke arah sana. Mencapai perubahan yang orang-orang akan tidak mengenali kita. Dan ini perjuangannya panjang. Teman-teman, ya saya harap jangan menyepelekan pertemuan ibadah. Sedikit demi sedikit konsep masuk ke kita, sedikit demi sedikit kebenaran firman mengisi hati kita, sampai kita berubah. Sampai kita berubah. Kita bersama-sama di sini. Ya. Kesana kami pulang bersama. Kita belajarnya sama-sama, kita pulangnya nanti juga sama-sama. Amin ya. Ada amin, amin. Amin, ya. Amin. Amin ya. Serius. Betul. Betul. Wah, ada reinkarnasi Bapak Lope-Lope. Ini di laut kayaknya nggak ada serok kerasukan hantu Lope-Lope ya. Iya, kangen sama Bapak itu. Gitu teman-teman. Kita sama-sama di sini. Ya. Kita ngejar kualitas. Kita buka ini dulu yuk. Kolose 3 ayat 15. Tolong dibuka dong. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Udah ya. Nah. Ini Kak Dewi belum join ya. Well, tolong baca deh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Thank you, Well. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Oke, ayatnya udah deh. Dipanggil menjadi satu tubuh. Ingat kalau gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar ya, yang dipanggil keluar untuk hidup bersama-sama dalam Kristus, menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Jadi masing-masing kita untuk menggenapi rencana Allah itu saling melengkapi. Ya. Karena jalannya bersama-sama. Ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai, walaupun berfungsi sebagai jari kelingking, itu tubuh Kristus. Ya. Jari kelingking, hal yang kelihatannya sepele, tapi ini berfungsi. Misalkan jari cuma 4 doang aktif, itu kurang kuat untuk memegang sesuatu. Ya, 4 doang.
Makanya 5, ini juga perannya besar. Atau berperan sebagai telinga, berperan sebagai kaki atau tangan, berarti yang banyak kerja, berperan sebagai tangan. Mungkin analoginya kalau berperan sebagai mata, dia visioner, dia ke depan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan, apa yang mesti dilakukan. Gitu. Kita sama-sama membentuk tubuh Kristus. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Disitulah teman-teman saling melengkapi. Serius, kita ini unik. Ya, kita sekali-sekali kita bersyukur atas keberadaan kita. Kita ini unik. Jangan teman-teman berpikir kalau diri teman-teman kayaknya yang paling buruk. Jangan teman-teman pikir keadaan teman-teman itu yang paling buruk. Soal kelebihan, kelemahan, kepribadian mungkin. Tapi kalau karakter, terus nyatain ke diri sendiri kalau gue ini orang yang paling buruk. Supaya termotivasi. Kalau soal karakter, kalau soal kepribadian, kita orangnya ya dikatakan minim, kita bersyukurlah, semua orang kan punya kelebihan kelemahan. Tapi soal karakter, kita terus saja nyatain ke diri kita, wah karakter kita bobrok, karakter kita jelek, karakter kita itu susah untuk dibentuk. Dan karakterku ini menyakiti hati banyak orang. Gitu. Jadi paham ya, kalau karakter itu tunjuk ke diri kita, bukan kepribadian atau kelemahan teknis. Kelemahan teknis. Gitu. Misalnya ada orang yang dia orangnya lambat berpikir. Ya, mungkin dia bisa ada kelebihannya di satu titik, ibaratkan puzzle. Tapi kalau dari karakter, itu misalnya lemahnya orang ini suka bohong, ya itu baru lemah gitu. Dan kita mestinya tunjuk ke diri kita ini karakternya itu sungguh bobrok, lemah. Cuma kita yang paling bobrok gitu deh. Ini gambaran buat teman-teman. Karena Tuhan menghendaki hidup bersama itu hidup yang menjadi satu tubuh. Karena itu kehidupan bukan hanya dijalani sendiri. Tapi kehidupan itu ada untuk dibagikan. Kehidupan itu ada untuk dibagikan. Bukan dijalani sendiri. Ini kehendak Allah soalnya. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Yang Allah mau itu. Tuhan gak mau ada orang yang sendiri bertahan hidup, berjuang menghidupi kekristenannya dengan seorang diri. Itu Tuhan gak menghendaki. Mungkin keadaan sendirinya ini dipandang karena dia tidak menemukan tubuh Kristus yang benar. Gitu. Kita kan model tubuh Kristus yang seperti ini, ya karena beban pelayanan kita ini hampir sama, semuanya pasti harus sama. Ada yang modelnya beban pelayanan yang model begitu, ya misalnya eksorsis, tubuhnya masing-masing, ya sesuai visi, ya Tuhan mau berkata apa kepada kita membentuk satu tubuh. Gitu. Tapi secara keseluruhan yang benar itu memuridkan ya, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang terutama yang Tuhan mau. Jadi anak yang dipimpin Allah, ya, menjadi murid Tuhan Yesus. Kita dulu yang jadi murid, baru kita bisa memuridkan orang-orang sekitar kita. Jadi Allah menghendaki kita hidup dalam persekutuan. Allah menghendaki kita hidup dalam persekutuan. Sudah, Dos. Yehud. Sudah. Iya, langsung live. Nah, mungkin karena kita lihat orang yang sendiri ini nggak menemukan tubuh Kristus yang sebenarnya, gitu. Banyak mungkin dari orang di luar sana, untung kita masuk sini. Tapi kita lihat orang di luar sana yang mungkin telah ada dalam lingkungan persekutuan yang kehilangan makna persekutuannya. Yang kehilangan makna persekutuannya. Ya, makanya nggak heran kenapa dia sendiri, karena dia nggak mendapatkan makna persekutuan. Dia nggak mendapatkan makna persekutuan.
kita udah tahu nih, bersyukur ya, kita diajarin konsep dasar sekali komunitas adalah saling. Ya. Kalimat itu udah mewakili fungsi dari komunitas. Saling melengkapi, saling membangun, saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Ya. Gitu. Tapi orang di luar sana yang kita lihat itu, ya, dia nggak mendapat makna itu. Biasa yang dia dapat itu persekutuan di luar sana itu persekutuan yang sekedar ngobrol basa-basi, ya. Beritain firman ala kadarnya sesuai dengan keinginan telinga, bukan soal kebutuhan. Makanya Kak Randy sini nanya ke teman-teman mau request bahan apa, ya, karena Kak Randy melihat kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau bahas apa gitu biar kita kupas bareng-bareng, diskusi ini, bukan cuma Kak Randy. Mungkin dari pandangan teman-teman yang beda bisa masukin model gitu. Tapi kita lihat di luar sana orang yang kecewa misalnya dari komunitas ya jadi sendiri gitu. Dia nggak menemukan fungsi dari komunitas atau persekutuan. Yang ada katanya saling itu. Yang dia dapat adalah persekutuan yang ngobrol basa-basi, sosialisasi, makan ini, makan itu, kegembiraan, dan lain-lain. Ya, kita nggak boleh cap diri kita benar juga, tapi kita lihat realistis. Faktanya, ya, jarang persekutuan yang kayak kita. Jarang persekutuan yang ingat fungsi dari tubuh Kristus. Nah, itu sebabnya kita berusaha untuk jadi benar. Jangan merasa benar, tapi berusaha untuk hidup benar. Padahal persekutuan sesungguhnya jauh lebih itu ya. Dari senang-senang, dari makan-makan, dari yang lain-lain. Sebenarnya persekutuan yang sesungguhnya adalah menjalani kehidupan bersama. Menjalani kehidupan bersama-sama. Di mana kita membagikan, kalau yang pertama tadi, kehidupan dimaksudkan untuk dibagikan. Bukan hanya sekedar dijalani aja. Jadi sebenarnya persekutuan itu saling, ya, yang ujungnya itu prosesnya menjalani kehidupan bersama-sama. Ya. Di setiap kehidupan masing-masing, tipenya beda-beda, unik-unik, saling berbagi pengalaman, ya, jalan bareng. Kalau ada keputusan yang besar hendaknya didiskusikan. Itu namanya salah satunya menjalani kehidupan bersama-sama. Adanya saling mengasihi yang tadi, berbagi pengalaman, memberi dengan berkorban, menghibur dengan penuh simpati, dan lain-lain sebagainya. Itulah menjalani kehidupan bersama. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dengan komunitasnya, komunitas Tuhan Yesus itu cukup hanya dengan 12 orang. Cukup hanya dengan 12 orang. Kenapa Tuhan Yesus gak memilih semua sebagian besar murid-murid? Bukan murid, maksudnya jemaat. Kenapa nggak ambil banyak gitu lingkarannya? Tuhan cuma 12 orang. Dan Tuhan Yesus dapat memastikan ke-12-12-nya ini ada saling. Tuhan dapat memastikan. Karena kalau banyak, ya kemungkinan kecil bisa saling. Bisa sih saling gitu, cuman nggak meluas atau nggak lengkap, melengkapinya. Begitu. Terus juga dalam hal ngobrol, tektok, kalau banyak nggak bisa untuk berbagi. Gitu. Adanya hanya percakapan satu arah terus, karena masanya banyak. Kalau disuruh sharing satu-satu, kelabakan, makan banyak waktu. Ya. Ada 100 orang, disuruh sharing satu-satu, yang satu udah selesai. Oke, orang pertama, lanjut orang kedua, dari 100 orang. Misalkan gitu. Jadi makan banyak waktu. Karena itu Tuhan Yesus cuma ambil 12. Yesus cuma ambil 12 yang militan. Persekutuan itu semakin kecil, semakin baik. Semakin erat. Dengan kita tidak banyak
kita bisa mengenal satu sama lain. Membuka peluang lebih untuk ngobrol. Untuk saling berbaginya. Biar saling berbaginya itu lebih kuat. Ya. Makanya yang dibagi itu orang-orang di sini. Teman-teman ingat ya, kita pernah tahu ada lingkaran. Ini lingkaran circle kita. Karena ini pernah bagiin. Ada lingkaran besar, ada lingkaran menengah, ada lingkaran kecil. Lingkaran besar itu apa? Lingkaran besar itu komunitas kita, Connecting Movement, KGB for Christ. Itu sama. Lingkungan menengah, lingkungan sedangnya, itu Oxford. Dan lingkungan kecilnya itu hanya bisa diisi oleh 3 orang atau 4 orang. Itu paling bisa. Nah, teman-teman juga mesti cari gitu. Kalau sebelumnya dipasangin Noel dan Jan sama Yosua Agusta ya di atas, model-model kayak gitu, itu lingkaran yang paling kecil. Lingkaran paling sedang itu kita Oxford. Berbagilah di situ. Tapi kalau lingkaran besar, kalau kita bagi kayaknya kurang efektif. Gitu. Jadi yang dibagi itu kecil dan menengah. Itu lingkaran kita. Kita belajar soal tubuh Kristus. Tubuh Kristus seperti tubuh kita, terdiri dari kelompok-kelompok sel yang kecil. Karena alasan ini, orang Kristen perlu terlibat dalam kelompok kecil. Untungnya kita udah masuk dalam kelompok kecil. Kita udah masuk dalam kelompok kecil. Kita melihat orang yang belum ada kelompok kecilnya dan kita harus punya kerinduan untuk dia harus punya. Tujuannya untuk menggenapi tubuh Kristus ini. Kalau Tuhan percayakan orang yang kita lihat nggak ada komunitasnya masuk komunitas kita, itu puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan itu nambah lagi. Ya. Ada part yang kita nggak punya, tapi orang itu punya, dia melengkapi. Kalau nggak masuk kita, lingkaran menengah ini, paling nggak dia punya persekutuan lah. Karena Tuhan menghendaki itu. Nggak ada Tuhan yang menghendaki manusia bisa hidup sendiri. Itu. Jadi orang Kristen perlu terlibat dalam sebuah kelompok kecil. Disinilah suatu persekutuan yang sesungguhnya berlangsung. Bukan dengan kumpulan banyak orang. Terjadinya persekutuan yang ideal. Ya. Persekutuan yang sesungguhnya itu adalah menjalani kehidupan bersama. Jadi dalam kehidupan kita masing-masing, ya, umur 24, umur 20, umur 22, 23, ya. Kan makin tua nih kita. Masing-masing makin tua dan itu tuanya bareng-bareng lewat pengalaman yang dijalani bareng-bareng. Lewat prinsip yang sama, lewat penerimaan yang sama. Dan Allah Bapa menghendaki persekutuan yang kecil. Persekutuan, bukan gereja. Kalau waktu khotbah di bukit, itu Yesus membagikan kepada 5.000 orang, itu belum buat komunitas di situ. Tuhan hanya menyampaikan firman-Nya aja. Belum saling. Tapi kalau soal saling, Allah Bapa, Tuhan Yesus itu membaginya ke 12. Lingkaran menengah. Lingkaran menengah. Kalau Adam dan Hawa punya komunitas enggak, Kak? Punya, ya mereka komunitasnya. Berarti masuknya ke lingkaran inti tuh. 2-4. Gitu. Lingkaran menengah ya mungkin sama Kain dan Habel. Gitu. Kalau hewan bisa diajak ngomong sama hewan deh. Sama apa monyet atau kera. Mereka diajak gabung dalam komunitas Adam dan Hawa. Jadi Tuhan menghendaki persekutuan yang kecil. Dan kita lihat ada janji Tuhan di dalamnya. Tuhan memberikan janji kepada kelompok kecil.
berupa penyertaannya. Kita buka ayat Matius 18 ayat 20. Kayaknya ini sering kalian disebut deh. Matius 18 ayat 20. Wow, ada notif. Yehud menyebut Anda dalam ceritanya. Oke. Tolong dibaca dong. Jo bisa dikondisikan baca di kamar. Iya bang, Ayo baca deh. semuanya sampai 23. 18 ayat 20 aja. Oh iya. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, nah kelompok kecil tuh, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah itu janji Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan Yesus terhadap kelompok kecil. Ya, kenapa Tuhan janjinya di situ? Ya, karena pada umumnya orang menyepelekan kelompok kecil. Ya. Karena orang kan fokus kepada kuantitas tuh, bukan kualitas. Orang melihat apa yang terlihat aja. Itulah hakikat keberadaan dari orang. Orang melihat orang-orang lainnya. Gitu. Karena Tuhan melihat hati, makanya Tuhan sangat menghargai ya, kualitas. Adanya saling. Oke, ayatnya udah deh. Thank you ayatnya, thank you Joe juga. Persekutuan adalah saling, persekutuan adalah menjalani kehidupan bersama. Ya. Ada hal-hal yang mesti diceritain, ada yang enggak. Kita menghargai privasi. Tapi kalau untuk hal yang kayaknya ini dibagikan, harus dibagikan. Ya, gue butuh itu. Konsumsinya bukan untuk orang lain kok, tapi konsumsinya untuk kita. Bisa untuk orang lain supaya orang di sekitar kita tahu. Orang lingkaran menengah ini tahu tentang keadaanku. Itu bisa juga, itu namanya saling. Dan teman-teman mestinya punya kepekaan ya, di part-part mana aku boleh bercerita. Di bagian-bagian mana. Itu. Harus jalan hubungan sama Tuhan. Terus kalau gue belum ada lingkaran yang kecil bagaimana Kak? Nih teman-teman yang begitu, kalau teman-teman punya hubungan sama Tuhan, itulah lingkaran kecil teman-teman. Lingkaran yang paling intim, yang paling kecil, di situ teman-teman bisa buka-bukaan, belak-belakan sama Tuhan. Itulah lingkaran yang paling kecil. Gitu. Orang yang berwujud fisik juga, kita juga perlu. Ya. Ada pun juga bersyukur, tapi kalau nggak ada itu, ya kita bangun hubungannya sama Tuhan aja. Ya, baru lingkaran menengah, baru lingkaran besar. Gitu. Kalau kita ngelihat kayak gini, seakan-akan persekutuan kecil itu adalah segalanya ya. Kita lihat kayak gitu kan, kelebihan, karena ada Tuhan di situ. Kelihatannya segalanya. Tapi teman-teman jangan terjebak hanyut dalam kelompok yang hanya fokus ke intim dalam berhubungan. Banyak juga kok kelompok-kelompok kecil yang seakan-akan dia intim banget komunikasi, ya, sharing. Belum tentu Tuhan kehendaki. Jadi kita juga nggak boleh memaksa juga, dan nggak boleh berbangga diri. Ya, mentang-mentang kecil nih kita ya, privacy, kita udah diperkenan Tuhan. Belum tentu juga, karena ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang mau kita pelajarin sekarang, sama minggu-minggu ke depan. Kita baru bahas yang pertama. Belum tentu kelompok-kelompok kecil di luar sana itu yang intim, itu yang Tuhan kehendaki. Belum tentu. Karena apa? Dan yang pertama itu adalah dalam persekutuan yang sejati, orang
mesti mengalami kepercayaan satu sama lain. Orang mesti mengalami kepercayaan satu sama yang lain. Kepercayaan ini susah dibangunnya. Udah masuk ke ranah kepercayaan. Di luar sana bisa kita lihat geng-gengan. Nah, kalau kita lihat geng-gengan, kelompok kecil tuh, geng-gengan kesana kemari bareng, foto bareng. Kita lihat di story, kok ini 4 orang mulu ya. Misalnya cewek-cewek ya, yang paling sering. Jalan kemana, kita ngelihat dia deket juga ya, intim. Gitu. Kemana-mana bareng, tapi belum tentu juga dia ngomongin tentang Tuhan. Dan bisa jadi belum tentu juga dia percaya sama yang ini. Belum tentu juga ini percaya sama ini. Belum tentu juga satu sama lain bisa saling percaya. Bisa aja dia intim begitu karena faktanya nih, teman-teman dengar ya. Gak ada yang nerima dia di lingkungan manapun. Jadi 4 orang ini misalkan ya, gak ada yang nerima di lingkungannya. Mereka-mereka yang gak diterima gabung, ya udah itulah. Itulah mereka yang kesana kemari, misalkan foto kita lihat ini bareng terus nih orang ini, ya geng-gengan. Belum tentu juga yang Tuhan kehendaki karena ada syarat-syaratnya. Dan yang pertama itu tadi mesti ada kepercayaan. Udah masuk ranah kepercayaan, masuk ranah kepercayaan nih, ini berat. Persekutuan yang otentik, yang asli, terjadi ketika orang-orang bersikap jujur. Jujur mengenai siapa dirinya, dan apa yang sedang terjadi terhadapnya. Lingkaran sedang, lingkaran kecil, kita harus belajar jujur. Karena salah satunya untuk membangun persekutuan itu membutuhkan kejujuran. Itu tema yang lain lagi. Dari 4 syarat membangun komunitas, yang pertama itu membutuhkan kejujuran. Membutuhkan kejujuran. Jadi yang intim ini mesti jujur. Mesti saling percaya satu dengan yang lainnya. Saling percaya. Jujur mengenai siapa mereka dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini adalah kebalikan dari orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana kelihatannya bersama-sama, tapi banyak kan itu pakai topeng. Ini fakta loh, bukan nunjuk siapa. Ini fakta. Masih bermuka 2. Masih pakai topeng. Ya. Biarin deh gue status quo. Yang penting gue bisa gabung. Ya. Alasan yang tadi, karena gue nggak diterima dimanapun, 3 orang ini nerima gue, ya udahlah, gue gabung di situ. Gitu. Dia pakai topeng. Padahal nggak jujur, nggak terbuka. Di luar sana malah banyak yang bertopeng. Hanya bila kita terbuka tentang kehidupan kita, barulah kita mengalami persekutuan yang sejati. Itu nggak gampang. Itu susah. Karena kalau di tingkatan komunikasi, itu ada 5 tingkatan. Tingkatan komunikasi. Kalau kita sama orang. Jadi sesuai urutan. Sekilas bagiin ya, 5 tingkatan komunikasi yang kalian dipelajarin. Yang pertama itu percakapan basa-basi. Ini bisa dilakukan di semua orang. Percakapan basa-basi. Ya basa-basi lah, nggak usah dijelasin ya. Untuk menghidupin suasana aja. Baru yang kedua itu percakapan soal opini. Soal opini, pendapat. Bukan deng, itu yang ketiga. Yang kedua ini informasi. Makin lama mengerucut dari lingkaran besar, menengah, baru kecil. Pertama basa-basi, yang kedua itu bicara soal informasi. Gitu. Di mana sekarang yang zona merah? Di sini. Berapa data orang-orang yang udah kena corona? Datanya sekian. Hanya bersifat informasi.
Lo tau nggak sih caranya untuk buat kayak gini supaya jadi kayak gini? Gini. Kita ngobrol sama lingkaran yang besar. Baru masuk lingkaran yang lebih kecil lagi. Itu yang ketiga, percakapan tukar pikiran. Tukar pikiran. Menurut lu, kalau gue buat kayak gini, nanti akan jadi kayak gini nggak ya? Atau kita punya konsep baru, kita sharing, orang itu juga sharing, kan udah mulai sharing. Saling ya, udah mulai saling tuh. Tukar pikiran. Keluarin isi otak kita, dia juga keluarin isi otaknya, gitu. TikTok deh, itu udah masuk lingkaran menengah. Masuk lingkaran menengah. Baru yang keempat, komunikasi soal perasaan. Nah, ini makin dalam lagi nih. Ya, persekutuan yang lebih intim lagi. Saling curhat. Bro, sebenarnya lu ngerasa apa sih sama dia? Bukan lawan jenis ya. Terus sebenarnya kalau ngobrol sama dia, lu ngerasa apa? Sebenarnya gue tertekan kalau gue ngobrol sama dia. Ya, dia kayaknya mendominasi banget. Gue jadi susah, ruang lingkup gue untuk lepas gue susah. Ya. Menurut lu gimana? Gue juga merasa gitu sih. Itu adanya percakapan hanya di lingkaran menengah sama yang inti itu. Berbagi soal apa yang dirasa. Misalkan lagi, lu seneng gak sih dengan kehidupan lu yang sekarang? Apakah lu bahagia dengan semua yang lu punya? Terus sebenarnya gue ngerasa kalau uang ini nggak ada artinya. Hidup gue hanya disita dengan banyak aktivitas yang mendatangkan uang, tapi gue malah kurang dalam hal waktu. Itu yang gue rasain sih. Menurut lu gimana? Kalau lu, hidup lu gimana? Oh, kalau gue hidupnya kayak gini. Nah, model kayak gitulah. Jadi yang tingkatan keempat ini bicara soal perasaan. Baru yang kelima. Yang pertama soal basa-basi, yang kedua soal apa? Informasi, gerak mulut dosro, kelihatan. Informasi. Yang ketiga soal pikiran, opini, pendapat, menurut lu ini bagaimana? Gitu. Baru soal perasaan, yang lebih lagi. Baru yang terakhir bicara soal siapa jati diri kita. Itu yang paling susah. Terbuka itu nggak gampang. Buset. Ya. Karena banyak di luar sana yang mengecewakan. Terbuka itu gimana ya bilangnya? Ini bisa jadi tema khusus sih. Kemarin pernah terakhir soal ini. Soal sharing udah pernah kalau nggak salah nih. Terbuka. Mesti kepada lingkaran kecil dan terbuka kepada otoritas yang lebih tinggi. Pernah itu. Tingkatan yang kelima itu bicara soal mengenai siapa diri kita sebenarnya. Nah, ini yang butuh waktu. Kalau kita paling enggak kita sampai tahap 3 deh. Tahap 3, tahap 4, tahap 5. Ya, dengan begitu, ya, dengan bantuan Roh Kudus juga, kita pasti merasakan persekutuan yang ideal. Asli. Ini persekutuan yang ideal. Ya. Kalau udah ini rutin dijalani, 3, sering tukar pikiran, sering tukar perasaan, sama membagikan diri kita siapa sebenarnya, kecenderungan-kecenderungan kita. Ini namanya kan menjalani kehidupan bersama. Menjalani kehidupan bersama. Umur makin tua bareng-bareng, permasalahan dibagi bareng-bareng, saling menguatkan bareng-bareng. Nah itu. Jadi hanya bila kita terbuka tentang kehidupan kita, barulah kita mengalami persekutuan yang sejati. Ini dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati untuk bisa 3 tahap terakhir itu. Harus berani. Harus rendah hati juga. Ini namanya rendah hati itu terbuka apa adanya. Jadilah seorang yang apa adanya. Itu rendah hati. Itu rendah hati. Kita lihat ayat ini yuk. Yakobus 5 ayat 16. Itu isinya apa ya? Yakobus 5 ayat 16.
Nah, benar ternyata. Karen dikira tadi itu salah ayatnya, ternyata betul. Nah, tolong Jan deh, baca deh. Kan di Yakobus slide 5 terakhir. ya, Iya. ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita fokusnya yang A aja ya. Kita nggak fokus yang itu. Yang A, coba baca lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, oke, thank you, Jan. Nah, kemarin juga pernah dibahas ya. Thank you ayatnya ya. Thank you, Jan. Udah pernah soal keterbukaan kayak gini. Ada di IG. Yang waktu itu bahas terbuka itu bukan untuk keadaan orang lain, tapi untuk kita. Kita terbuka untuk pulih. Ini bisa jadi satu tema lagi. Ya, ini hanya mendukung aja bahwa komunitas yang benar itu, persekutuan yang benar itu menjalani kehidupan bersama-sama. Makanya ada bahas saling terbuka, saling percaya. Nah, itu. Apa gunanya, Kak, kalau gue cerita sama orang padahal gue udah cerita sama Tuhan? Kita kan cerita sama Tuhan nih. Walaupun kita nggak jujur, kita cerita sama Tuhan. Sedang ngalamin apa. Kelihatannya Tuhan nggak mengasih respon apa-apa. Dan kita pun juga nggak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau kita cerita sama orang berbentuk fisik, keuntungan kita cerita bukan untuk orang itu, untuk kita. Karena kita mengaku, kita terbuka untuk pulih. Ya. Sering dengarkan kalimat itu, keterbukaan adalah salah satu untuk pemulihan. Keterbukaan adalah untuk pemulihan. Gitu. Jangan mengumpetin siapa kita. Belajar transparan apa adanya. Jadi kita mesti jujur kepada diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada lingkaran kecil dan lingkaran menengah kita. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, itu. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan itu benar. Kita mesti jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Tuhan, dan jujur terhadap sesama kita. Lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Ya. Itu. Jujurlah juga mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bicara soal percaya, ini nggak gampang. Percaya itu dibangun. Soal percaya, ini juga sering dibilang deh di Oxford. Jangan melihat teman-teman, sekali lagi jangan melihat orangnya. Kalau kita lihat orangnya pasti kecewa. Betulan, swear. Kita melihat Tuhan. Fokusnya bukan ke kacamata orang, tapi kita lihatnya ke Tuhan. Fokusnya kita ke Tuhan. Suara apa tuh, Bang Dos? Kurang kedengaran ya? Dengar? Mau pakai headset? Tapi dari tadi cukup jelas, bro. Kecil ya? Ya udah, bentar lagi. Bentar nih. Oke, tes. Nah, diulang ya. Kalau soal percaya, teman-teman tolong jangan pandang orangnya. Kita masih punya kelemahan antara satu dengan yang lain. Kita jangan mencap ekspektasi terlalu tinggi terhadap sesama kita. Tugas kita yang mesti kita taruh pengharapan kita itu ke Tuhan. Tapi Tuhan mempercayakan orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang harus kita percaya. Jadi adanya segitiga kayak gitu ya. Ini kita, ini Tuhan, ini orang. Kita jangan fokus dari sini ke sini. Jangan fokus dari sini melihat orang lain.
Oh, karena ada telepon. Ya nggak apa-apa deh. Ibaratkan segitiga. Ya, teman-teman di sini, orang di sini jangan kita fokus menaruh ekspektasi yang tinggi sehingga membuat kecewa. Karena manusia itu masih berdosa dan kita berusaha untuk lepas dari dosa. Harusnya kita segitiga, ya. Percayanya ke Tuhan, tapi Tuhan percayakan orang-orang ini lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Itulah yang harus kita percayai. Pandangannya ke situ. Segitiga, jangan lurus, tapi segitiga. Nah, untuk menghindari ini, ya, ekspektasi yang tinggi, ya, kalau misalkan teman-teman ada salah satu sama yang lain, minta maaf lah, dan maafin kesalahan teman-teman kita. Ya. Kalau sembari sharing ini Kak Randy juga, kalau misalkan Kak Randy ada salah sama teman-teman, saya minta maaf ke teman-teman. Ya. Atas apa yang Kak Randy katakan, ya, perlakuan Kak Randy, atau dari sistem kepemimpinan yang Kak Randy bikin di Oxford, nah, mungkin teman-teman nggak ada yang bisa terima, gitu. Kak Randy tetap sabar, karena kita itu mengejar goal, ya, bersama-sama pulang ke rumah. Kalau Kak Randy orang yang nggak sabaran, ya kita nggak akan bisa, gitu. Kita proses jadi benar, ya, dan kita sama-sama mandangnya ke Tuhan aja. Tapi Tuhan percayain sesama, bagaimana dong? Yang mau nggak mau harus terima keberadaannya, kelebihan, kekurangan. Soal kepribadian, soal karakter. Terima kelebihan, kelemahan. Tuh. Dan juga dengan antar sesama yang lain. Misalnya antara Noel dan Yehud, ya, misalkan antara Noel dan Jan, atau dengan Josie Wright dan Adi. Kalau bisa selesain masalah, selesain. Jangan menjadi besar. Gitu. Memang ada ininya, dinamikanya. Ingat, goal kita itu bersama-sama, ya, berkualitas, bertumbuh. Jadi manfaatkanlah apa yang Tuhan percayakan ini. Kita ini kan orang kepercayaan Tuhan. Ya. Kalau kita memandang sesama kita langsung, ya udah pasti kita kecewa. Kita undur diri. Tapi kalau kita pandang Tuhan, Tuhan percayanya kita, ya kita harus saling. Gitu. Sampai sini dulu ya, karena ini udah panjang. Masih belum lengkap pembahasan ini. Masih dibuka untuk teman-teman kalau mau request bahan, bisa share. Bukan untuk gaya-gayaan, karena ini ngelihat kebutuhan teman-teman. Mau di-mention, nggak mention namanya, kasih tahu aja. Pergumulan apa gitu. Biar sama-sama belajar. Teman-teman juga belajar, saya juga belajar, kita semua belajar. Saling tukar pikiran. Itu deh, ideal itu. Itu namanya menjalani kehidupan bersama-sama. Oke, sampai sini deh. Ada yang kurang jelas, guys? Ada yang masih membingungkan? Kalau dari Noel jelas tuh. Kalau kayak gini, karena ini Noel tetap menjaga di sini atau di sini? Oh, di sini langsung. Oh, iya sih. Dari Yehud atau Jo, Bang Dosro, dan Adi. Ini Kak Dewi belum gabung nih. Oh deh, tadi udah di chat. Jo, oke. Jo, ntar lanjut ke Jo. Bisa nggak kita ngobrol? Jo, Bang Dos oke. Yehud oke. Dosro lope. Lopengan. Bisa Bang, yaudah. Ntar lah di sini. Dan hari ini juga buat itu, yang tadi itu kenapa ditaruh IG,
ya buat seru-seruan doang, talk ya. Ya apa, kita juga belajar ngobrol gitu. Kan kalau ada apa nonton pun juga seru aja gitu soal IG. Kan lagi musimnya juga kan IG kayak gitu. Tapi privasi apa enggak Kak yang mau di-sharingin? Kasih tahu, kalau yang privasi kita keep. Kalau yang enggak privasi ya udah sharingin aja. Gitu. Terbukalah yang sewajarnya. Gitu. Nanti next bergilir kok. Waktu itu pernah kan apa buat janji sama Yehud ya, tapi ini dahulukan dulu orang yang ini yang membutuhkan. Biar bangun imun ya Jo ya. Bangun imun. Iya, perlu sharing gitu. Oke lah, kalau nggak ada kita nyanyi. Oke Jo. Atau Jan boleh, tolong nyanyiin deh. Iya, gitaris juga Jan. Pokoknya kalau pulang nanti Jan harus berapa album? 1 album. Kita, iya, belum lagi yang itu. Jan nggak tolong nyanyi deh. Lagu apa yang cocok? Ini Kak, kalau wifi-nya mati-mati nggak apa-apa ya Kak? Soalnya kadang harus. Oh iya. Nanti pas Jan nyanyi kita semua doa aja deh. Supaya wifi nggak mati. Lagu apa ya? Di lagu guys. Keputusan di Jan deh. Lagu apa? Yang lain usul, keputusan di Jan. Tawa kelegaan boleh. Bisa di wilayahnya Tuhan, bisa di wilayah komunitas kelegaan. Karena kita adalah rumah. Kita lah rumah. Ini bisa. Oke. Oh, di Liriknya boleh lirik. segini jelaskan. Ya udah gitu aja. D atau E. Suaranya oke nggak Kak? Atau harus pakai headset? Oke. Oke banget Mari, kok. ya. Mari teman-teman. Ini saya off video aja ya Kak, biar nggak. Ya. Mari teman-teman kita nyanyikan kelegaan. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama untuk belajar mengasihi Tuhan.
hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur aku tabur airmu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Boleh doa tutup. Terima kasih Bapa. Segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa di sini Tuhan, terutama kami bisa berkomunikasi ya Bapa. Perkenankan lagi Tuhan, agar kami Tuhan bisa tulus ya Tuhan dalam berkomunitas ini Tuhan. Kita mencari apapun ya Tuhan, selain mempererat ya Tuhan hubungan dengan orang kepercayaan ada di sekitar kami Tuhan, dan tentunya hubungan kami ya Tuhan. Dekatkan terus ya Tuhan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Bantulah kami Tuhan agar hati kami Tuhan bisa hubung dengan-Mu. Kami mau berpikir sebagaimana Engkau berpikir, kami mau merasa sebagaimana Engkau merasa ya Bapa. Kami mau berteman sebagaimana Engkau berteman Tuhan. Kami mau melihat sebagaimana Engkau melihat. Tuntunlah hati kami Tuhan, tuntunlah pikiran kami Tuhan. Inilah keberadaan kami Bapa. Tuntunlah kami. Amin. Oke, thank you, Well. Delaynya ternyata dari langsung sama di sini satu detik lebih, ya. 1 detik lebih. 1 detik lebih. Jadi tadi karena dia udah buka mata, di sini belum buka mata. Ya, oke, kita udah selesai. Ya, untuk teman-teman jangan patah semangat ya, dan jaga kesehatan. Buat Jan, Jo juga jaga kesehatan, Adi, buat Noel, buat Yehud, buat Bang Dosro dan Kaubet di situ. Ya. Sekarang hari Rabu ya, Kamis, Jumat kita ketemu 2 malam. Kelihatannya sih gitu-gitu aja terus ya. Cuman kan ya itu sarana Tuhan ya, membentuk kebiasaan baik kita. Kalau nggak bisa Jumat, next hari lagi. Nah, hari apapun kita ada kegiatan, tinggal teman-teman bisanya kapan. Tapi prioritas komsel. Gitu. Ya udah ya teman-teman ya. Makasih buat yang udah join. Kita ketemu lagi next. Kalau mau request bahan, PC boleh. Ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke itu doktrin Corpus Delicti lagi. Kalau nggak ada requestan. Oke lah. Ya, Tuhan berkati teman-teman. Shalom. Seperti biasa. Kasih Karen. Upload. Thank you Karen. Iya, Thank you oke Bang teman-teman Dos. semuanya.
God bless. Masih. Thank you ya Hud. Thank you juga Karen, thank you juga God bless teman-teman. ya. God bless. Ikuti protokol kesehatan ya. Siap. Ya. Bless.